Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Intan dengan NIM 211220013, mahasiswa program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi matematika di jenjang SMP, yaitu aritmatika sosial, dengan judul yang lebih spesifik, yaitu integrasi aritmatika sosial dalam konsep Islam. Ilmuwan muslim pertama yang menemukan ilmu aritmatika, beliau adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bernama asli Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang muslim ahli matematika yang lahir di Bukhara dan hidup di Khwarizm, sekarang Khifah, Uzbekistan, pada sekitar tahun 780 Masehi, dan beliau wafat pada sekitar tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khwarizmi merupakan ilmuwan pertama yang meneliti dan menulis tentang aritmatika India. Menurut Roger Graudy, dalam Promeses del Islam, hal itu dilakukan Al-Khwarizmi setelah memboyong Siddhanta, karya Brahmagupta, ke hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Apa itu aritmatika? Jadi, aritmatika berasal dari bahasa Yunani yang berarti angka. Dulu disebut ilmu hitung dan merupakan cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Lalu, pentingnya belajar aritmatika itu apa ya? Ilmu aritmatika sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam urusan perhitungan yang berhubungan dengan uang. Dapat mempermudah dalam bertransaksi atau jual beli dan memitigasi adanya kemungkinan penipuan dan korupsi dari suatu transaksi. Di dalam ilmu aritmatika, bunga bank juga memiliki rumus, yaitu bergantung pada tabungan mula-mula yang disimbolkan dengan M, lama menabung W, dan suku bunga bank per tahun P%. Kemudian rumus bunga tabungan. Bunga tabungan per tahun sama dengan M kali P%. Bunga tabungan selama N bulan sama dengan M kali P% kali N per 12, dan jumlah tabungan keseluruhan sama dengan M tambah bunga tabungan. Mari kita lihat contoh soal berikut. Alia meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah dengan bunga tunggal 4% per tahun. Hitunglah besarnya bunga dan uang yang akan dikembalikan Alia selama 5 tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebagaimana diketahui bahwa pinjaman mula-mula sebesar 3 juta rupiah. Untuk menghitung bunga, sebagaimana diketahui dari soal, bunga tabungan per tahun sebesar 4% per 1 tahun sama dengan 4% per 100 per 1 tahun sama dengan 0,04 per 1 tahun, dengan N sama dengan 5 tahun. Besar bunga selama 5 tahun adalah B5 sama dengan 3 juta rupiah kali 0,04 kali 5 sama dengan 600.000 rupiah. Besar uang yang dikembalikan adalah M5 sama dengan M mula-mula tambah B5 sama dengan 3 juta rupiah tambah 600.000 rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa uang yang dikembalikan lebih besar dari uang yang dipinjam. Apakah hal tersebut merupakan riba? Jadi benar sekali teman-teman, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
Adapun dalil tentang diharamkannya riba, yakni terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Yang artinya, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat lain juga disebutkan tentang larangan riba, yakni dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa salah satu penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti bunga bank tadi. Ternyata dalam syariat Islam disebut dengan riba dan sebagai seorang muslim kita dilarang untuk melakukannya. Sekian dulu ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.